Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin perkakas, yaitu mesin bubut dan mesin milling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Wicaksono Jiwandono, NIM 2019-01-2015, Prodi Teknik Industri, dengan mata kuliah proses manufaktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mesin bubut, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Pengertian mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia ini dibandingkan mesin perkakas lainnya seperti mesin press, drill, scrub, dan mesin perkakas lainnya. Lanjut yang kedua. Jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama, ada kepala tetap atau handstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle, mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi, saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Selain itu, di bagian kepala cekam juga terdapat sabuk bel dan puli, yang mana keduanya dihubungkan dengan motor penggerak. Adapun perubahan arah putar dan kecepatan mesin bisa terjadi karena adanya puli yang telah dihubungkan dengan poros spindle melalui roda gigi transmisi dalam kotak roda gigi. Yang perlu Anda ketahui adalah jika ingin menggunakan mesin bubut ini, maka putaran mesin harus berlawan arah dengan mata pisau, alat potong yang digunakan. Dengan begitu, sayatan kayu yang diinginkan bisa dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua, ada kepala lepas atau tie lock. Kepala lepas ini berada di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan, dan lain-lain. Seorang operator bisa mengunci dan menggeser bagian kepala lepas ini di sepanjang alas mesin karena di bagian porosnya terdapat lubang tirus yang bisa dipasang mata bor dengan tangkai serupa. Kepala lepas ini terdiri atas dua bagian utama, yakni bagian alas dan badan. Jadi kedua bagian ini dikencangkan dengan 2-3 baut dan bisa digeser apabila dibutuhkan. Yang ketiga, ada motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Selanjutnya yang keempat, tuas atau handle. Tuas atau handle mesin bubut. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Adapun fungsi dari tuas atau handle ini untuk mengatur kecepatan spindle. Yang kedua, untuk mengatur arah pemakanan. Yang ketiga, untuk menyalakan dan mematikan mesin. Yang keempat, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis. Yang kelima, untuk mengatur pengguliran. Yang keenam, untuk mengatur arah putar spindle. Selanjutnya yang kelima, fungsi tombol di mesin bubut. Yang pertama ada jog spindle, tombol emergency stop, tombol on off, saklar kolen, dan lampu indikator. Yang keenam ada bagian eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi yang pertama, eretan melintang. Bagian ini berada di atas eretan memanjang dengan posisi duduk melintang. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauhi operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Fungsi dari eretan melintang untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang kedua ada eretan memanjang. Eretan memanjang pada mesin bubut fungsinya adalah pemakanan benda kerja searah dengan sumbunya. Yang ketiga ada eretan atas. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Adapun kedudukannya bisa diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertainya yang mana memiliki fungsi untuk
membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Kita balik ke bagian ketujuh, dudukan pahat atau tolpos. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembuatan dilakukan. Adapun secara umum dudukan pahat atau tolpos dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, standar tolpos. Yang kedua, adjustable tolpos. Yang kedelapan, lampu penerangan. Nah, lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Selanjutnya yang kesembilan, pendingin atau selang kulen. Selang kulen ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Selanjutnya yang ke-10, alas mesin bubut. Alas meja mesin bubut. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyanggah diam atau stand steady raise dan ratan. Yang ke-11 ada alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Di bagian ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, cekam utama atau cuk, merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang menggunakan untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Jenis ini bisa dilihat dari rahang yang terbagi atas dua buah, yaitu cekam sepusat dan cekam tidak sepusat. Yang kedua ada cekam kolet atau kolet cuk. Cekam kolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukurannya lebih kecil. Pada jenis cekam ini terdapat tiga bagian, yang ini kolet, dudukan, kolet, dan batang penarik. Selanjutnya yang ke-13, rem kaki. Nah, rem kaki ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi, operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Selanjutnya di bagian ketiga, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Produknya bebas. Nah, saya memilih di produk pipa besi. Jadi, pipa besi adalah tabung berongga yang digunakan untuk berbagai keperluan. Mereka diproduksi dengan dua metode yang berbeda, yang mengakibatkan baik bilas ataupun pipa seamless. Pipa besi digunakan untuk mengangkut tanah, air, dan gas di seluruh kota-kota. Mereka juga digunakan dalam konstruksi untuk melindungi kabel listrik. Sementara pipa baja yang kuat, mereka juga bisa menjadi ringan. Hal ini membuat mereka cocok untuk digunakan dalam pembuatan prim sepeda, mobil, pendingin unit, sistem pemanas, dan pipa, tiang bendera, lampu jalan, dan keperluan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mesin milling, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses mesin milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Bagian-bagian mesin milling, yang pertama ada base atau alas mesin. Fungsinya sebagai pondasi. Yang kedua ada badan atau kolom mesin. Fungsinya bagian ini sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Yang ketiga lutut yang berfungsi untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis. Yang keempat sadel.
Fungsinya adalah gerakan yang dihasilkan oleh sadel itu maju dan mundur hingga melingkar. Yang kelima, meja mesin. Fungsinya untuk mengikat benda selama proses pengepresan. Yang keenam, lengan. Berfungsi sebagai tempat pendukung untuk abor yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Yang ketujuh, spindle. Fungsinya untuk menahan alat potong dari mesin ini. Yang kedelapan, arbor. Fungsinya untuk eksistensi atas spindle. Yang kesembilan, arbor support atau pendukung arbor. Fungsinya sebagai pendukung arbor. Ke-10, milling head. Milling head ini terdiri dari motor penggerak. Yang ke-11, ram. Mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin. Yang ke-12, motor penggerak. Fungsinya untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik. Yang ke-13, handle. Pada bagian handle, fungsinya untuk menggerakkan meja mesin dengan manual. Yang ke-14, pisau press. Digunakan untuk mengepres bidang yang lebar dan rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Saya memilih dari produk roda gigi. Gear kosong dipasang pada mandrel yang didukung antara pusat kepala pemisah dan satu lagi pusat di ujung lainnya. Pada saat satu ruang gigi dipotong oleh pemotong milling dan kepala pemisah digunakan untuk mengindeks pengerjaan ke ruang gigi berikutnya yang diperlukan. Pemotong dipilih sesuai dengan modul atau DP dan jumlah gigi-gigi yang dipotong ini dipasang di punjung panggilingan. Sebelum roda gigi dapat dipotong, harus berada di tengah secara akurat relatif terhadap mandrel penahan roda gigi. Salah satu caranya adalah dengan mengatur meja mesin vertikal dan horizontal hingga salah satu sudut pemotong hanya menyentuh mandrel di satu sisi. Kedua, dial dari meja dan lutut kemudian di setel ke 0. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.